Spartacus! Their test! Dominus. Welcome to the Brotherhood. Halo bosku semuanya, berjumpa lagi dengan kami Valve Movie. Saya doakan semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Amin. Pada kesempatan kali ini Valve Movie akan melanjutkan membahas film Spartacus Blood and Sand episode ketiga. Namun sebelum kita beranjak membahas episode kali ini, bagi kalian yang belum nonton episode pembahasan sebelumnya, sebaiknya ditonton terlebih dahulu agar biar kalian paham dengan alur cerita film serial ini. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi, dan jika kalian sudah paham mari kita menuju ke filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan Spartacus yang sudah menjadi gladiator yang tetap di ludus milik Batiatus. Sebelum pergi berlatih, Spartacus memakai baju gladiatornya dan tak lupa juga mengambil tali milik kenangan istrinya, lalu mengikatkan ke tangannya. Pada saat latihan Spartacus menyerang rekan latihannya secara membabi buta, sehingga membuat rekan latihannya sampai terjatuh dan Spartacus ingin segera menghabisinya. Di tengah aksi tersebut, Doktore melihat aksi ganas Spartacus dan dengan cepat dia langsung memberhentikan aksi gila Spartacus tersebut. Doktore lalu mengatakan ke Spartacus bahwa kau menyerang tanpa berpikir. Sehingga Doktore menendang kaki Spartacus sampai membuat dia terjatuh yang merupakan bentuk rasa marahnya ke Spartacus. Lalu Doktore menambahkan catatan ke semua para gladiatornya, untuk bisa meninggalkan kehidupan manusianya dikarenakan mereka semua adalah seorang gladiator yang dimana tugasnya untuk berlatih, bertarung, memenangkan pertandingan dan membuat namanya menjadi legenda yang ditakuti dan dikagumi oleh semua orang. Setelah itu Doktore menyuruh para gladiatornya untuk melanjutkan latihannya hingga larut malam tiba. Keesokan harinya di luar ludus, terlihat Doktore mengumpulkan semua para gladiatornya guna untuk mengumumkan jadwal pertarungan Vulcanalia akan segera digelar, yang dimana pertarungan tersebut merupakan pertarungan penangkal kebakaran liar. Pada pertarungan Vulcanalia nantinya Batiatus berencana untuk mengirim 20 petarungnya sebagai persembahan hadiah untuk rakyat di kota Capua. Sedangkan untuk formasi jadwal pertarungan untuk yang terendah akan dilaksanakan pada saat fajar tiba dan disusul dengan 8 pasangan lainnya. Dan untuk ajang utamanya, Batiatus akan mengirim petarung terbaiknya yaitu Crixus untuk menjadi persembahan di laga utamanya. Scene beralih di mana terlihat Batiatus yang sedang ngobrol dengan Lucretia istrinya. Batiatus mengungkapkan rasa kecewanya kepada Dewan Roma dikarenakan dia sudah menjanjikan untuk menurunkan 20 petarungnya, dan sudah keluar banyak uang untuk festival Vulcanalia tersebut, namun sayangnya para Dewan Roma tidak bisa untuk menghadiri acara tersebut, melainkan para Dewan Roma lebih memilih untuk makan malam bersama Solonius yang merupakan saingan dari ludus milik Batiatus. Tentu saja Batiatus sangat cemas, soalnya ludus miliknya sedang mengalami masa kering yang membuat persediaan mereka menipis. Namun Lucretia mencoba menenangkan suaminya dengan memberi masukan bahwa dia akan bersedia membujuk Ilitia istri dari King Glaber untuk menjadi donatur pada pertarungan Vulcanalia tersebut. Ilitia. Which I shall nourish to advantage. Kemudian pada saat jam istirahat makan siang, terlihat Spartacus dan Vero sedang saling mengobrol. Mereka membicarakan soal masa lalu Barca yang berada tepat di posisi belakang mereka. Vero berkata bahwa Barca adalah seorang legenda yang mendapat julukan sebagai kesatria dari Kartago karena telah membunuh Mago yang terkenal sebagai kesatria bengis yang merupakan ayah kandung dari Barca sendiri. Barca tanpa ragu menghabisi ayahnya untuk memindahkan gelar kesatria kepadanya. Fell to his knees.
Mendengar hal tersebut, Spartacus hanya terdiam dan mengatakan kalau itu sangat kejam dan mengerikan, karena telah membunuh ayahnya sendiri demi sebuah gelar. Dan tak lama Batiatus melintas tepat di hadapan Spartacus. Sontak Spartacus langsung menghampirinya dan mempertanyakan soal keberadaan istrinya. Lalu Batiatus menjelaskan ke Spartacus kalau istrinya sudah dijual ke orang Suriah untuk dijadikan seorang budak di sana. Lantas Batiatus berpesan kepada Spartacus untuk berlatih bertarung dan memenangkan pertandingan di arena sebanyak mungkin dikarenakan kamu harus mendapat uang untuk membayar mahal sebagai kebebasan istrimu. Sementara itu di tempat lain terlihat Lucretia yang sedang ingin membeli sebuah kalung yang dia cobakan ke Nevia budak pribadinya. Lucretia berencana membeli kalung tersebut sebagai sebuah hadiah untuk Ilitia istri dari King Glaber, berharap agar Ilitia mau untuk menghadiri dan menjadi donatur di festival Vulcanalia yang sebentar lagi akan digelar. Dan setelah selesai bernegosiasi harga lantas penjual kalung itu dan Lucretia meninggalkan tempat tersebut. Dan di sini kita diperlihatkan Nevia sedang saling menatap dengan Crixus yang sedang berlatih di luar gedung. Scene kembali ke para gladiator yang sedang latihan. Di sana terlihat Spartacus yang sedang memperbaiki ikatan tali milik kenangan istrinya sehingga tidak fokus pada latihan tersebut. Doktore yang melihat tingkah Spartacus langsung menghampirinya dan berencana ingin mempermalukan Spartacus ke depan teman rekan gladiatornya. Lalu Doktore langsung kencing tepat di hadapan muka Spartacus dan menyuruh Spartacus untuk berlutut. Dan seketika itu juga Doktore menendang Spartacus sampai membuat dia terjatuh dan terkena air kubangan kencing itu tepat di mukanya. Back to training. Tak lama kemudian, seorang penjaga datang memanggil Crixus untuk bertemu dengan Lucretia di dalam kamarnya. Crixus yang diantar oleh Nevia budak pribadi Lucretia itu sempat berbincang bahwa mereka saling mengagumi satu sama lain. Akan tetapi budak Lucretia itu masih merasa tak nyaman untuk berbincang dengan Crixus sehingga menyuruh Crixus untuk langsung menemui Lucretia yang sudah menunggu di dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, terlihat Lucretia dengan pakaian terbukanya langsung mendekati Crixus dan mengatakan bahwa dia sangat rindu akan kasih sayang dari Crixus. Sehingga mereka berdua pun langsung bermadu kasih pada saat itu juga. Dan ternyata perselingkuhan mereka berdua sudah terjalin sangat lama tanpa sepengetahuan dari Batiatus yang merupakan suami sah dari Lucretia. Scene kembali ke arena pelatihan, dan di sini terlihat Doktore menjelaskan kepada semua para gladiatornya bahwa dalam arena pertempuran tidak selalu berakhir dengan kematian. Yang kalah telak bisa mengangkat kedua jari mereka sebagai tanda simbol untuk menyerah kepada musuh tersebut. Namun terlihat Spartacus yang sangat berambisi dan berkata kepada Doktore bahwa dia tak perlu mendapat pelajaran menyerah dalam sebuah pertarungan. Doktore yang mendengar hal tersebut lantas marah ke Spartacus karena dinilai menyepelekan ajaran dari Doktore. Maka dari itu Spartacus dan Vero dihukum dengan mereka berdua dimasukkan ke dalam lubang sumur. Pada saat di dalam sumur mereka berdua terlihat menikmati hukuman tersebut dengan saling menceritakan soal mengenai istri mereka masing-masing. Spartacus menceritakan bahwa istrinya direnggut darinya pada saat ditangkap sama orang Romawi. Maka dari itu Spartacus ingin menang di dalam arena pertarungan dan mendapat banyak uang agar Batiatus dapat memenuhi janjinya untuk mencari istrinya yang telah dijual ke orang Suriah. Dan setelah menceritakan soal istri mereka masing-masing Spartacus dan Vero saling respek dan menjadi semakin tambah akrab. Saat pada malam hari tiba terlihat semua para gladiator yang sedang beristirahat. Lalu tak lama kemudian Doktore mendatangi ruangan para gladiator guna untuk mengumumkan petarung yang akan turun untuk festival Vulcanalia nantinya. Crixus yang sebagai petarung ajang utamanya akan melawan Neus yang merupakan rekan Crixus sendiri. Dan setelah Spartacus melihat namanya lantas dia merasa kecewa dikarenakan dia bertarung di awal pertandingan yang dimana pertandingan tersebut merupakan pertandingan bagi petarung yang terlemah dan mendapat uang yang jumlahnya sangat sedikit. Spartacus lalu mengatakan kepada Vero bahwa dia pernah mengalahkan Crixus pada saat ujian akhir. Lantas mengapa bukan dirinya yang bertanding di ajang utamanya untuk melawan Crixus? Asyur yang mendengar percakapan Spartacus itu lantas mendatangi dan memperingatkan Spartacus kalau Crixus itu seseorang yang sangat berbahaya dan sangat kuat.
dikarenakan dia telah mengalahkan Decimus dan Tiberius yang merupakan gladiator dengan sebutan keturunan iblis yang lebih buas daripada manusia. Pada saat itu tidak ada yang bersedia untuk melawan pasangan keturunan iblis tersebut, dan cuman Crixuslah seorang yang bersedia untuk melawan mereka dan berhasil mengalahkannya. Except for one, Crixus. Demons fell beneath his sword. Keesokan paginya pada saat para gladiator yang sedang berlatih, terlihat Spartacus mempunyai rencana ingin memprovokasi Neus untuk merebut tempatnya di ajang utama, dengan mengatakan kau bertarung menggunakan jaring layaknya seorang wanita. Alhasil Neus berhasil terpancing emosinya mendengar kata-kata dari Spartacus tersebut dan langsung mencoba untuk menyerang Spartacus. Akan tetapi sayangnya serangannya mampu dihindari oleh Spartacus dengan mudah sehingga Neus tersebut membuat dirinya tertabrak kayu dan mendapat luka tepat di area mukanya. Dan di sisi lain terlihat Crixus kembali sedang memperhatikan Nevia dan meminta bantuan Ashur untuk melakukan sesuatu agar bisa dekat dengan Nevia. Kemudian saat di ruang ganti, Fero memberi saran ke Spartacus bukan dengan cara seperti hal gila yang kau lakukan ke Neus untuk merebut tempat di pertandingan ajang pembukanya. Melainkan kau butuh waktu yang sangat lama untuk mendapat hak istimewa seperti Neus yang sudah mengabdi sekitaran 5 tahun di Ludus Capua. Dan jika kau melawan Crixus sekarang yang ada hanyalah kematian yang akan menimpamu. Dan tak lama Doktore datang dan menyuruh para gladiatornya untuk bersiap-siap akan segera dipamerkan dan menjamu para penonton festival Vulcanalia yang sudah tiba di kota Capua. Look! And if they do a 10% discount. Pada saat perjamuan tersebut terlihat juga Ilitia istri dari King Glaber yang telah hadir di sana untuk besok menyaksikan festival Vulcanalia. Kemudian Lucretia memamerkan kalung yang dia sudah beli tempo hari untuk menarik perhatian Ilitia, dan sudah pasti Ilitia sangat tertarik dengan kalung tersebut dan ingin segera memilikinya. Lalu mereka berdua melanjutkan berkeliling untuk melihat-lihat para gladiator hebat pada pameran tersebut. Pada saat ia melihat Spartacus dia langsung merasa kaget dikarenakan Spartacus berada di sana dan masih hidup sampai sekarang. Seketika itu juga Ilitia langsung merasa bad mood dan ingin segera pergi dari tempat tersebut. Namun Lucretia menawarkan pertunjukan yang mungkin akan disukai Ilitia dengan memanggil Fero untuk melakukan adu mekanik dengan budak wanita lainnya. Pada saat Fero sedang beradu mekanik terlihat Ilitia sangat menikmati melihat itu semua, dikarenakan dia tidak pernah melihat seorang gladiator melakukan hal tersebut, dan seketika itu juga Ilitia langsung sangat bersemangat kembali dan melupakan soal keberadaan Spartacus yang masih hidup sampai sekarang. They're said to be ravenous beasts. Pada saat Fero selesai beradu mekanik, dia melintas di depan Batiatus dan tanpa sengaja menguping pembicaraan Batiatus soal kandidat pengganti untuk lawannya Crixus di ajang utamanya. Lalu dia memberitahu ke Spartacus bahwa dirinya bukan menjadi prioritas utama Batiatus untuk mengisi kekosongan tersebut, melainkan seorang gladiator yang bernama Hamilcar akan mengisi tempat ajang utamanya dan menggantikan posisi Neus yang lagi sedang cedera. Tak lama kemudian saat Batiatus hendak mengumumkan lawan Crixus di pertandingan ajang utama, tiba-tiba Spartacus menyerang Crixus secara mendadak dan terjadilah duel di antara mereka berdua. Batiatus yang melihat respon penonton yang terlihat menikmati pertarungan tersebut, akhirnya dia memutuskan bahwa pertarungan utamanya akan menampilkan Crixus melawan Spartacus di ajang utamanya. Dan di sini kita diperlihatkan Spartacus senyum licik dikarenakan dia sudah memang merencanakan membuat dirinya mencolok di mata Batiatus agar bisa tampil di ajang utamanya untuk melawan Crixus. For the ages! Glory to Rome! Saat akan tidur Lucretia sangat khawatir mendengar pernyataan suaminya yang akan menjadikan Spartacus untuk menjadi lawan Crixus pada pertandingan ajang utamanya. Lucretia beranggap Spartacus itu sulit ditebak dan bisa untuk membahayakan nyawa Crixus.
Soalnya Lucretia terlihat sangat takut apabila kehilangan selingkuhannya selama ini yaitu Crixus. Lalu Batiatus mencoba menjelaskan kepada istrinya dengan mengatakan ini semua dia lakukan dikarenakan untuk memaksimalkan keuntungan minat penonton yang sangat antusias saat mereka bertarung sebelumnya. Maka dari itu dia mencoba menenangkan istrinya lalu menyuruh Lucretia untuk menyiapkan anggur untuknya. Pada saat Nevia yang sedang ingin mengambil anggur untuk Batiatus, tiba-tiba dia dikagetkan sama Crixus dari belakang yang membuat kendi anggur itu terjatuh dan pecah yang membuat Nevia menjadi sangat takut kalau sampai ketahuan. Lalu Crixus mengambil pecahan kendi itu dan berniat untuk membuangnya agar tak ketahuan oleh Batiatus. Dan di sini juga Crixus langsung menyampaikan perasaannya kepada Nevia dengan memberikan sebuah kain yang di dalamnya berisi sebuah berlian. Sementara di sisi lain terlihat Vero mengkhawatirkan keputusan Spartacus untuk melawan Crixus di ajang utama yang dimana dia masih minim pengalaman untuk berlaga di gelanggang. Kemudian Kerza juga memperingatkan Spartacus dengan mengatakan cuma Crixus yang mampu mengalahkan seorang legenda yang bernama Theocles yang dijuluki sebagai bayangan kematian. Menurut ceritanya dia memiliki tinggi badan seperti raksasa dan sebelum dia dikalahkan oleh Crixus dia sempat mengalahkan 100 orang dan memenangkannya. Dan tak lama Doktore datang dan menyuruh mereka bertiga untuk beristirahat dikarenakan esok pagi festival Vulcanalia akan digelar. Keesokan harinya pun tiba, dan pertarungan pembuka sudah berakhir dan selesai. Nampak di situ Vero telah menang dan selamat di pertandingan acara pembuka walaupun berakhir dengan muka Vero yang babak belur. Terlihat Vero yang kembali lagi sangat mengkhawatirkan soal keselamatan Spartacus dan berdoa untuknya agar bisa menang di acara ajang utama. Akan tetapi Spartacus mencoba menenangkan Vero sahabatnya dan tetap percaya diri dengan kemampuannya. Dan tak lama kemudian dari atas balkon terlihat Batiatus yang akan segera membuka pertandingan utamanya dengan menyambut para gladiatornya yang akan bertanding yaitu Spartacus sang penantang kematian, dan tentu saja yang akan menjadi lawannya seorang juarawan Capua yaitu Crixus. Dan terlihat juga para penonton yang sangat antusias menyambut mereka. The old Spartacus! For his magnificent victory! Crixus! Pada saat Batiatus akan segera memulai pertandingan, terlihat Spartacus dengan langsung menyerang Crixus tanpa menunggu aba-aba dari Batiatus dan sehingga pertandingan pun dimulai. Spartacus yang memulai serangan ke Crixus tersebut semua dapat ditangkis oleh Crixus dengan mudah dan gampangnya. Di tengah pertandingan tersebut, Spartacus telah kehabisan tenaganya sehingga Crixus langsung membalikkan keadaan dan mulai membuat Spartacus menjadi terjatuh dan terdesak. Akan tetapi Spartacus coba bangkit dan menyerang Crixus kembali, tapi sangat disayangkan Spartacus malah terkena tebasan pedang oleh Crixus sehingga membuat tidak bisa lagi berkutik. No, you died, Virgin. Ya ketika Crixus segera ingin menghabisi Spartacus, tanpa terduga Spartacus melihat kembali tali milik kenangan istrinya, lalu mengangkat kedua jarinya sebagai sebuah simbol untuk menyerah ke Crixus. Melihat itu kemudian Batiatus membebaskan Spartacus untuk tidak dibunuh pada pertarungan itu walaupun Batiatus harus kehilangan minat penonton karena merasa kecewa dengan hasil pertarungan tersebut. Let him live to fight another day. You already lost the crowd. Kemudian di dalam ludus terlihat Spartacus mengakui kehebatan Crixus kepada Doktore,
Spartacus mengatakan bahwa pedangnya tidak bisa menemukan kelemahan Crixus. Akan tetapi Doktore mengatakan kalau kelemahannya pasti ada. Minimal 10 titik harus kamu manfaatkan dan kau butuh untuk berlatih lebih giat lagi agar bisa mengalahkannya. Lalu setelah itu Doktore pun segera pergi dan film pun selesai. Dan begitulah alur cerita film serial Spartacus Blood and Sand episode ketiga. Next, tunggu kami di episode berikutnya. Akhir kata, wassalam.